Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pecinta kesehatan. Dalam rangka pendalaman kesehatan masyarakat tahun 2020, harusnya kita lebih semangat karena di acara ini kita akan banyak sekali mendapatkan ilmu baru. Tapi sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok HL Bloom akan menjelaskan tentang pola hidup bersih dan sehat di sekolah. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum ya apa itu PHBS di sekolah? Nah, makanya yuk simak sama-sama video yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Semoga bermanfaat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menghasilkan suatu kemandirian di bidang kesehatan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Yang artinya harus ada komunikasi antara kader dengan keluarga ataupun masyarakat untuk memberikan informasi dan melakukan pendidikan kesehatan. PHBS di sekolah merupakan upaya memberdayakan murid, guru, dan juga masyarakat di sekitar lingkungan sekolah agar mau, tahu, dan juga mampu dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan turut berperan aktif dalam mewujudkannya. Manfaat dari penerapan perilaku ini ialah terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Hal ini akan membuat kita semakin semangat dalam proses belajar dan mengajar. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini belum diketahui sebelumnya, sampai dimulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Penularan penyakit ini sangatlah cepat, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk penyakit ini menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah Cina. Sehingga mereka harus memberlakukan lockdown atau karantina wilayah pada awal tahun 2020 untuk menekan angka positif penularan virus COVID-19 ini. Namun, pada saat itu juga, virus corona ini sudah mulai menyebar ke seluruh dunia, sehingga pada tanggal 12 Maret tahun 2020, COVID-19 resmi ditetapkan sebagai pandemi internasional oleh WHO dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Virus corona atau COVID-19 mempunyai gejala-gejala. Gejala-gejala pada COVID-19 yang pertama dan paling umum adalah panas, ketika suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, badan merasa lemah dan letih secara terus-menerus. Yang paling umum dan biasa dirasakan oleh pasien yang sudah terpapar virus corona, yang pertama adalah sakit tenggorokan, yang kedua pusing, yang ketiga mata merah, yang keempat terjadi ruam pada kulit, yang kelima kehilangan indera penciuman dan perasa. Gejala-gejala yang paling parah dan serius adalah susah bernafas atau bahkan dada terasa sesak. Yang kedua, dada terasa tertekan atau ada tekanan di dalam dada. Yang ketiga, kesulitan untuk berbicara dan bergerak. Setelah kita mengetahui apa sih virus corona itu dan apa saja gejala-gejalanya, kita diwajibkan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Selain diri kita sendiri, pemerintah juga ikut serta loh dalam peran pemutusan rantai penyebaran virus corona ini. Nah, apa aja sih peran pemerintah? Salah satunya pemerintah itu mengadakan PSBB. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini dilaksanakan selama 14 hari atau 2 minggu ke depan. Jika di suatu daerah mengalami angka kenaikan penyebaran virus corona ini tinggi, maka pemerintah daerah itu bisa mengajukan kepada pemerintahan pusat untuk memperpanjang masa PSBB tersebut. Nah, dalam masa PSBB ini terdapat hal-hal yang dibatasi. Yang pertama itu, sekolah, perkantoran, dan kegiatan-kegiatan keagamaan dirumahkan. Pada bulan Maret kemarin, sekolah sudah dirumahkan dan perkantoran dirumahkan. Tapi sebagian perkantoran ada yang masih bekerja atau meminimalisirkan anggota pekerjaannya. Nah, sedangkan kegiatan keagamaan itu dirumahkan seperti ibadah sholat Jumat, terus ibadah setiap minggu ke gereja, dan ibadah agama lainnya. Nah, yang kedua itu, kegiatan-kegiatan sosial dan budaya ditiadakan. Seperti kegiatan yang ada di tempat atau di fasilitas umum itu ditiadakan. Contohnya nih, biasanya kita boleh makan di restoran, tapi
Sekarang kita hanya bisa delivery makanan tersebut. Dan yang ketiga itu, jam operasional transportasi umum lebih dipercepat. Contohnya, kereta komuter lain sekarang hanya bisa sampai jam 8 malam. Lalu ojek online, waktu itu sempat ditiadakan. Itu merupakan salah satu peran pemerintah dalam pemutusan penyebaran virus corona ini. Pemerintah juga menghimbau, jika kita tidak terlalu penting keluar rumah, sebaiknya kita tetap di rumah aja. Dan jika kita ingin keluar rumah, tetap memakai protokol kesehatan. Peran yang ketiga, yaitu pemuda Islam mampu menerapkan PHBS di berbagai situasi dan kondisi yang terjadi. Seperti pada masa pandemi ini, PHBS harus diterapkan di berbagai tempat, salah satunya yaitu di sekolah. PHBS di sekolah merupakan langkah untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar bisa dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menciptakan sekolah yang sehat. Contoh PHBS di sekolah yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat, membawa bekal makan dan minum dari rumah, menggunakan toilet yang bersih, olahraga yang teratur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Teman-teman, meskipun penanganan COVID-19 sudah menjadi tanggung jawab dari otoritas pemerintahan Indonesia, tetapi sudah sepatutnya kita sebagai para pemuda Islam untuk ikut berkontribusi dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, peran pertama yang dapat kita lakukan yaitu melakukan tindakan persuasif atau ajakan kepada halayak umum. Mulai dari keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan seluruh orang yang ada di sekitar kita untuk memperkuat kualitas keimanan kita kepada Sang Pencipta, agar kita memiliki pandangan yang positif dan jiwa raga yang optimis dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Nah, peran yang kedua yaitu para pemuda Islam diharapkan dapat berkomitmen untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi guna membangkitkan ekonomi kemandirian umat, seperti mendirikan koperasi dan mengikuti organisasi yang aktif terlibat dengan tujuan membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat masa pandemi ini. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hal-hal yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang tidak menjaga kesehatannya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan karena mereka tidak merawat apa yang telah Allah berikan. Yang kedua adalah Quran Surat Maryam ayat 13 yang berbunyi, wahananam min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Artinya, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Maksud dari ayat ini adalah menjaga kebersihan itu bentuk kewajiban dari Allah. Maka orang-orang yang menjaga kebersihan itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi, kesimpulan dari materi yang dibahas adalah PBHS menurut Kemkes adalah sebuah perilaku kesehatan bagi diri sendiri maupun keluarga dari penyakit. Salah satunya penyakit corona. Untuk pencegahannya yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, selalu jaga jarak aman, dan jika tidak perlu jangan keluar rumah. Sebagai pemuda Islam, kita dituntut untuk menjadi agent of change, yaitu pihak yang mendorong transformasi dunia ke arah yang lebih baik. Nah, teman-teman, jaga kesehatan kalian, selalu menerapkan protokol kesehatan.